Across Species Project Indonesia atau ASPI bersama para peternak, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah berkumpul di Joglotani, Sleman. Dalam pelatihan bertajuk Penerapan Sistem Cage-Free pada Itik Petelur. Kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama bagi lebih dari 20 peternak itik, petelur bebas sangkar dari berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam pelatihan ini, peserta belajar mengenai praktik biosecurity peternakan dan mendengarkan pemaparan materi terkait kesejahteraan itik petelur di peternakan. Kegiatan juga dilengkapi dengan pengamatan langsung kondisi kandang dan lingkungan pemeliharaan di salah satu peternakan mitra yang kemudian digunakan sebagai bahan diskusi untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip kesejahteraan hewan. Sistem cage-free menghadirkan pendekatan pemeliharaan yang memberi ruang gerak lebih alami bagi itik, mengurangi stres, dan mendukung kualitas hidup hewan di ternakan yang lebih baik. Lebih dari sekadar metode beternak, inisiatif ini menjadi langkah kolaboratif menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan hewan. Budidaya itik itu kan ada syarat budidaya. Pertama syarat kandang, Pak. Syarat kandang selalu harus itu, Pak, bersih, kering, sirkulasi udara, sinar matahari, air harus ada, ya. Jadi apa? Bersih, berarti harus dibersihkan, Pak. Saya bersihkan sinten, Pak? Peternaknya, karena BBR soalnya nyapu dewe, itulah. Kita bersihkan. Lalu juga untuk kering itu harus ada sinar matahari berarti, gitu. Harus ada sinar matahari dan juga ada udara, Pak, sirkulasi udara. Terus juga itik kita buat ada tempat berteduh, juga ada tempat bermain. Ya. Saya udah 30 tahun, Pak, untuk kerja itik, untuk contoh-contoh itu. Tapi kalau yang jumlah besar, kita itu tidak di sini, ini hanya untuk contoh rumah tangga. Jadi pada kesempatan ini kami mewakili Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Yang pertama mengucapkan selamat datang di Joglotani Kabupaten Sleman, kepada para peserta khususnya. Inilah tempat P4S yang menjadi pusat pelatihan bagi para petani terkait dengan pelatihan di bidang pertanian dalam arti skala luas. Yang kedua, mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh ASPI terkait dengan pelatihan penguatan praktek dan kapasitas berbasis kesejahteraan hewan. Terkait kesejahteraan hewan ini menjadi isu yang sangat penting, sangat strategis, dan tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh belahan bumi. Peternakan itik kita yang ada di DIY, nyuwun sewu di Bantul misalnya, di Bantul itu sekarang sudah mulai ada itik yang kandangnya itu di baterai. Itik ini kan dia semi akuatik, dia tetap harus membutuhkan lingkungan air. Maka dari itu Tuhan menciptakan di kakinya si itik ini kan ada selaputnya, karena memang itu kegunaannya untuk di air. Nah, coba kalau misalnya jenengan bayangkan kemudian itu dimasukkan di kandang baterai yang nggak dapat air, ini juga menjadi tantangan. Untuk tempat ini perlu saya sampaikan bahwa Joglotani adalah sebuah monumen kebangkitan petani Indonesia, karena petaninya tergeletak maka harus bangkit. Tujuan sistem cage-free yaitu meningkatkan kesejahteraan hewan atau animal welfare, memberikan ruang gerak alami, mengurangi stres, dan mendukung perilaku alami itik. Adapun ciri-cirinya, tidak ada kandang individu, itik dipelihara berkelompok, berkoloni tadi, diberi lantai liter, bisa dari skam atau jerami padi, dan ada akses air kolam untuk berenang. Ya, disitulah tujuan kita nanti pada akhirnya supaya pemeliharaan itik ini bisa memenuhi ciri-ciri ini dalam rangka untuk menunjang animal welfare. Ya. Next, please. Kelebihan dan kekurangan sistem cage-free. Kelebihannya dengan cara ini itik lebih aktif jalan ke sana kemari, bersosialisasi, hidup berkelompok sehingga dia lebih sehat. Ya, berperilaku dapat dilakukan dengan leluasa
Bisa dibayangkan kalau di kandang baterai kan sudah diam sendirian, nggak bisa kemana-mana. Pada waktu itu saya menemukan tanah itu saya gali 1 meter persegi. 1 meter persegi kita gali sedalam setengah meter kurang lebihnya. Kemudian atasnya kita kasih bambu yang lubangnya kira-kira 1 jari. Awal saya juga kan pakai baterai ya Mbak, tapi setelah itu mikir juga, sekarang baterainya udah nggak ada, jadi semua dibawa. Memang koloni semua, memang agak kasihan setelah, oh iya ya mungkin kasihan juga melihat bebeknya. Mungkin bisa menyediakan kayak semacam ember, tapi dia kayak terpisah di luar dari pagar kandang supaya untuk menyelam aja gitu, menyelam kepalanya aja gitu, tapi kalau untuk sebadan-badan belum bisa. Dari diskusi yang didapat merupakan cage free, karena kan pernah salah satu dari peternak di kelompok saya itu menerapkan daripada kandang baterai dan ternyata dari memang produktivitasnya itu memang tinggi, telurnya bagus dan lain-lain, cuman daripada bebek yang dipelihara pun hasilnya mereka stres dan cepat brodol juga katanya, seperti itu. Kami sangat berharap bahwa dengan usaha dari ASPI ini dapat membantu para peternak untuk memahami terkait bagaimana penerapan kesejahteraan hewan pada itik khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dari pelatihan ini nantinya akan lebih memperhatikan kesejahteraan hewan dalam budidaya itik, dan tentu saja dalam pelatihan ini nanti akan ada teknologi-teknologi terbaru yang mungkin dapat diterapkan oleh para peternak itik. Bisa bergabung untuk bertemu dengan rekan-rekan, keluh kesah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi. Kita bertemu dengan tatap muka bersama, keluh kesah dari para peternak itik. Semoga nanti adanya ASPI ini untuk masukan, ada keluh kesah dari para petani peternak. Melalui kolaborasi ini, semangat untuk membangun sistem peternakan itik yang lebih memperhatikan kesejahteraan hewan terus tumbuh di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Sampai jumpa di langkah kolaborasi berikutnya.